Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Mukdiarto, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Dalam kesempatan kali ini akan membagikan sebuah video pembelajaran terkait materi dakwah Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada masa periode di Mekah. Semoga saja video pembelajaran ini bermanfaat untuk bagi adik-adik, terutama untuk siswa kelas 7 MTS dengan mapel SKI. Langsung saja di sini kakak akan menjelaskan apa saja yang isi dalam periode di Mekah oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu adalah peta konsep dakwah Rasulullah pada masa periode Mekah. Nah, di sini yaitu adalah menegakkan ajaran tauhid, terus ada mengajarkan akhlak yang mulia, menekankan adanya kehidupan setelah mati, mengajarkan persamaan derajat antar sesama manusia, dan mengajarkan ibadah makna. Berikutnya, setelah mengetahui peta konsep dakwah pada masa periode Mekah, yaitu adalah latar belakang masyarakat Mekah. Apa saja latar belakang masyarakat Mekah sebelum mengenal ajaran Islam? Yaitu yang pertama, masyarakat Mekah sering menyembah berhala, di mana berhala itu yang terkenal seperti ada Lata, Uzza, dan Manat. Terus latar belakang masyarakat Mekah yang kedua yaitu adalah suka memperjualbelikan bedak belia. Yang ketiga yaitu gemar minum minuman keras, berjudi, dan berzina. Dan yang keempat, bangsa Arab terpecah menjadi suku-suku atau kabilah-kabilah yang saling membanggakan suku mereka masing-masing. Dan yang kelima, kebiasaan kelima yaitu bangsa Arab suka memberikan penghargaan terhadap atau kekuasaan terhadap berdasarkan dari kedudukan, kekayaan, dan keturunannya. Setelah dari mengecek peta konsep, terus latar belakang masyarakat Mekah sebelum masuk Islam. Nah, ini bagaimana penyebaran Islam di Mekah pada masa Rasulullah, yaitu yang pertama itu Nabi Muhammad SAW ini menjadi Nabi dan Rasul ketika menginjak usia 40 tahun, yaitu tepatnya pada malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi, yang mana pada malam itu malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, penyebaran Islam yang kedua yaitu adalah Khadijah yang merupakan orang pertama yang beriman dan masuk Islam. Ini merupakan istri Nabi. Nah, setelah 2,5 tahun kemudian Rasulullah menerima wahyu yang kedua yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Yang ketiga yaitu dengan turunnya wahyu tersebut maka jelaslah bahwa misi dakwah Rasulullah yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sekutu baginya. Nah, ini metode dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu selama 3 tahun lebih Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam, memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Mekah secara sembunyi-sembunyi. Ini setelah mendapatkan tadi wahyu. Nah, berdasarkan surat Al-Mudaththir ayat 1-7 berbunyi, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Dan janganlah kamu, hai Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Berikutnya adalah metode dakwah Rasulullah. Tadi metode dakwah yang kedua yaitu setelah tadi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dimulai dari istri Nabi terus para sahabat-sahabat Nabi. Sekarang metode dakwah yang kedua yaitu dilakukan secara terang-terangan, di mana ini Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, ini saya artikan, maka sampaikanlah hai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, berdasarkan surat tadi maka Rasulullah setelah memulai dakwahnya secara terang-terangan di muka umum. Nah, bagaimana reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah setelah baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun
yang akhirnya secara terang-terangan. Yang pertama itu adalah kemarahan kaum Quraisy menganggap bahwa Nabi Muhammad menghina nenek moyang mereka dan Tuhan mereka, atau tadi berhala-berhala yang di awal tadi. Terus yang kedua itu melakukan intimidasi terhadap umat Islam, yaitu memaksa budak-budak yang telah masuk Islam untuk kembali menyembah berhala. Yang ketiga yaitu terjadinya penganiayaan terhadap orang yang hijrah ke Abbasiyah. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun 615 Masehi. Tetapi Rasulullah pada waktu itu masih tetap tinggal di Mekah. Demikian video pembelajaran singkat terkait materi periode dakwah Rasulullah SAW pada masa di Mekah. Dan semoga saja video ini bermanfaat, terutama untuk saya sendiri dan juga untuk adik-adik yang mau melihat dan menyaksikan, terlebih lagi khusus untuk siswa kelas 7 MTS dengan mapel SKI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.